Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredo Sumarna. Di sini saya akan mempresentasikan tentang zat pengeras dalam bahan kimia pangan dengan dosen pengampu yaitu Bu Triwijayanti MSI. Di sini ada latar belakang. Kerasnya zat tanaman ditentukan oleh ikatan molekuler antar gugus karboksil bebas pada komponen dinding sel yaitu pektin. Proses pengolahan dapat merusak jaringan tersebut hingga menjadi lunak. Untuk memperoleh tekstur yang keras diperlukan bahan pengeras makanan atau firming agent. Lanjut definisi. Jadi, sudah tahukah kalian apa itu pengeras dalam bahan tambahan pangan? Menurut Peraturan Kementerian Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang bahan pangan pengeras atau firming agent, adalah bahan tambahan pangan untuk memperkeras atau mempertahankan jaringan buah dan sayuran, atau berinteraksi dengan bahan pembentuk gel untuk memperkuat gel. Adapun contoh bahan alami dan sintesis. Bahan alami yang digunakan sebagai zat pengeras dalam bahan pangan termasuk garam, gula, pektin, agar-agar, dan gelatin. Bahan buatan yang sering digunakan sebagai zat pengeras dalam bahan pangan salah satu contohnya yaitu kalsium klorida atau CaCl2. Adapun beberapa bahan pengeras yang diizinkan dalam bahan pangan beserta fungsinya dan ukuran batasan maksimal yang diizinkan antara lain. Yang pertama ada kalsium glukonat, berfungsi sebagai zat anti perekat dalam makanan dan memperkuat struktur makan. Dalam senyawa ini terdapat pada makanan, kaleng, roti, dan puding. Batasan yang diizinkan antara 200 sampai 800 mg per kilogram. Selanjutnya ada kalsium klorida, berfungsi sebagai senyawa pengikat logam dan memperkuat struktur makanan. Senyawa ini terdapat dalam makanan kaleng seperti kacang polong, dalam kaleng, tofu, dan dalam jus buah. Batasan yang diizinkan 260 mg per kilogram. Yang ketiga ada kalsium sulfat, berfungsi sebagai stabilitor dan logam pengikat. Biasanya terdapat pada roti. Batasan yang diizinkan antara 260 sampai 800 mg per kilogram. Aluminium sulfat, berfungsi untuk mengendapkan protein, misalnya selama proses pembuatan bir, dan juga memperkuat struktur sayuran selama pemrosesan makanan. Biasanya terdapat dalam produk bir, sayuran, dan acar. Selanjutnya ada kalsium laktat, berfungsi untuk menstabilkan struktur buah-buahan, sayuran, dan kentang selama pemrosesan dan dapat pula berfungsi sebagai antioksidan. Biasanya terdapat pada ragi dan jamur. Dan yang terakhir ada kalsium sitrat, berfungsi sebagai penyangga untuk mengikat ion logam dan meningkatkan tekstur sayuran kaleng. Biasanya terdapat pada jamur. Dan selanjutnya berikut kelebihan dan kekurangan zat pengeras dalam bahan kimia pangan. Yang pertama yaitu menghilangkan ketergantungan air. Jadi zat pengeras membantu menghilangkan ketergantungan air pada makanan sehingga makanan menjadi lebih stabil dan tidak mudah rusak. Selanjutnya mengawetkan makanan. Jadi zat pengeras itu dapat memperlambat proses pembusukan makanan sehingga makanan dapat disimpan lebih lama dan tetap segar. Mengatur tekstur. Zat pengeras membantu mengatur tekstur makanan seperti membuat makanan lebih keras atau lebih lembut sehingga meningkatkan kualitas makanan. Adapun kekurangan dari zat pengeras, yang pertama ketergantungan pada bahan kimia. Biasanya berbahan kimia yang dapat berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Kebanyakan zat pengeras dapat menyebabkan gejala seperti diare, lemah, mengantuk, demam, dan sakit kepala. Hilangnya nutrisi.
Penggunaan zat pengeras dapat menghilangkan beberapa nutrisi dari makanan seperti vitamin dan mineral, sehingga makanan menjadi kurang bergizi. Yang terakhir ada ketergantungan pada dosis. Zat pengeras harus digunakan dalam dosis yang tepat, jika tidak dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya. Ketergantungan pada dosis dapat menyebabkan kesehatan jangka panjang. Ada dampak firming agent atau zat pengeras terhadap kesehatan. Jadi, selain dapat meningkatkan struktur makanan dan berfungsi sebagai pengeras, penggunaan yang berlebih dan jangka panjang terhadap firming agent juga mempunyai dampak lain terhadap kesehatan, seperti dapat menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan disebabkan oleh senyawa kalsium glukonat dalam pengeras, mengganggu fungsi hati disebabkan oleh senyawa aluminium sulfat, dan dapat mengganggu perkembangan enzim-enzim pada balita dan bayi. Kalsium laktat. Di sini ada contoh kasusnya. Studi kasus 1 penggunaan kalsium klorida dalam pengalengan buah. Hasilnya yaitu dengan menyesuaikan konsentrasi dan memperketat kontrol kualitas, produk buah kaleng menunjukkan peningkatan kualitas tekstur yang lebih konsisten dan sesuai dengan harapan konsumen. Adapun cara untuk mendeteksi zat pengeras dalam bahan pangan. Yang pertama ada pembacaan label. Baca label pada kemasan makanan untuk mengetahui bahan tambahan yang digunakan. Label harus mencantumkan nama bahan tambahan, jumlah, dan tujuan penggunaan. Selanjutnya ada pemeriksaan komposisi. Pemeriksaan komposisi makanan dapat dilakukan dengan membaca bagian komposisi yang tertera pada kemasan. Komposisi harus mencantumkan bahan tambahan yang digunakan dan jumlahnya. Lalu ada penggunaan alat deteksi. Alat deteksi seperti spektrofotometer, gas kromatografi, dan elektrolisis dapat digunakan untuk mendeteksi bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan. Selanjutnya ada solusi BPO menangani zat pengeras dalam bahan pangan. Yang pertama ada penggunaan bahan alami. Pilih bahan tambahan pangan yang alami dan diizinkan oleh Permenkes seperti gelatin, agar-agar, dan pektin. Penggunaan bahan buatan yang dijelaskan. Jika menggunakan bahan tambahan buatan, pastikan bahwa bahan tersebut diizinkan oleh Permenkes dan digunakan dalam jumlah yang diizinkan. Penggunaan bahan yang dilarang. Hindari penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang oleh Permenkes seperti borak, formalin, dan rodamin B. Penggunaan bahan yang berbahaya. Jika menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, pastikan bahwa bahan tersebut digunakan dalam jumlah yang diizinkan dan tidak melebihi ambang batas maksimal yang ditetapkan. Jadi kesimpulannya yaitu zat pengeras dalam bahan pangan adalah bahwa penggunaan dapat meningkatkan stabilitas dan daya tahan bahan pangan, namun juga dapat menimbulkan kekhawatiran terkait dengan dampak kesehatan seperti masalah kardiovaskular dan gangguan metabolik. Oleh karena itu, penggunaan zat pengeras perlu diatur dengan ketat dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami implikasi kesehatan yang lebih baik. Itu saja presentasi dari zat pengeras dalam bahan pangan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.